Bang, bentar bang, mau yaping bentar. Sebelum mulai videonya, gue mau ngasih tahu kalau gue kan baru mulai YouTube nih dan baru punya secuil subscriber. Yang dimana itu belum memenuhi syarat YouTube untuk monetisasi. Dan yang dimana kalau belum monet berarti gue belum dapat money. Dan sebenarnya gue cuma mau ngomong buat kalian yang mau mensupport gue supaya lebih semangat buat konten, kalian bisa donate lewat Sauria gue yang linknya gue taruh di deskripsi video ini. Terima kasih. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget 7 plus kalau iri bilang. Gue mulai video ini dengan satu fakta yang terjadi. Banyak orang Indonesia itu bukan miskin, tapi pengen kelihatan kaya. Dan iPhone itu alat paling ampuh buat bohong ke orang lain, bahkan ke diri sendiri. Lo pasti punya kenalan yang hidupnya pas-pasan, nggak punya tabungan dan ngeluh mulu tiap akhir bulan. Atau malah lo yang kayak gitu. Tapi anehnya, HP-nya lebih bagus daripada hidupnya. Kenapa hidup susah, tapi HP-nya nggak murah? Dan sebelum lu marah-marah, gue mau disclaimer dulu. Gue bukan orang paling hemat, gue bukan orang keuangan, dan gue juga pernah pengen kelihatan oke di mata orang tapi uang pas-pasan. Makanya video ini bukan untuk mendukung user Android, bukan juga untuk menyudutkan user iPhone. Video ini gue buat untuk nyadarin kalau HP lu tuh nggak berpengaruh di hidup lu. Kalau lo dari sini udah tersinggung, mending tutup video ini dan pulang ke sarang kalian. Scroll video di sana sampai gumoh. And ya, selamat datang di ngomentarin orang tolol, disingkat. Gue mulai dari satu kisah. Pada zaman dahulu, Enggak. Ya, gue mau nyeritain cerita yang paling umum terjadi di Indonesia. Namanya Tegar, atau Iqbal, atau Fadil, atau lo. Orang ini kerja dari pagi sampai sore setiap hari dan dapat gaji 3-4 jutaan. Dan gaji itu dipakai buat bayar kos, beli makan biar tetap hidup, beli bensin, cicilan motor, dan juga jajan dikit biar waras. Sisa gajinya kadang 100, kadang 0, kadang kidding, kadang gak ada. Yang ada cuman ya rezeki emang bisa datang dari tempat yang gak disangka-sangka. Terus suatu hari si Tegar ini ngomong, "Bang, gue mau beli iPhone. Gue cuma ngincar kameranya doang kok, buat kerja biar lebih profesional." Masalahnya, dia ini profesionalnya dari mana? Datang sering telat, kerja masih disuruh-suruh, skill masih buka tutorial, mental males-malesan. Tapi yang namanya manusia pasti jago banget buat ngebenerin keputusan bodoh pakai alasan yang gak masuk akal. Akhirnya solusinya langsung keluar. Pakai paylater, beli nyicil, pakai kartu kredit, pakai dalih kamera buat kerja. Dan ya, HP kebeli. Beli bukan karena mampu, tapi biar gak kalah sama yang lain. Di minggu pertama dia dengan iPhone-nya, mirror selfie tiap hari, sampai tempat yang gak ada kacanya dia mirrorin anjing. Story tiap menit, kamera dites kemana-mana, captionnya sok produktif. Padahal bangun tidur jam 9. Minggu kedua dia masih bangga dengan HP barunya, tapi karena udah di tengah bulan, dia mulai mikirin cicilan. Minggu ketiga, saldo udah tipis, nongkrong dikurangin, dan mulai ngeluh kalau hidup itu mahal. Masuk ke bulan ketiga, HP masih kinclong tapi hidup udah mulai bolong. Dan ironinya, si Tegar tetap upload foto happy di story-nya. Karena dia harus ngasih makan sosmed, dan di sosmed nggak boleh kelihatan pusing. Dan faktanya, di Indonesia iPhone itu patokan orang-orang untuk nunjukin kalau dia udah sukses. Simbol untuk naik kelas dan simbol untuk ngasih tahu kalau gua nih bukan orang gagal. Padahal di negara asalnya iPhone tuh cuma HP biasa aja, sama kayak HP-HP merek lain.
Mereka pakai iPhone ya karena di sana upah minimumnya aja, upah minimum ya yang paling kecil itu $7,25 per jam. Yang kalau kita asumsikan mereka kerja sehari 8 jam dan dikali dengan 26 hari kerja itu menghasilkan $1.508 atau kalau dirupiahkan sekitar 25.600.000 rupiah kurang lebih. Sedangkan di Indonesia gaji masih 3-4 jutaan UMR-nya, bahkan ada yang dibayar di bawah UMR. Akhirnya lu maksain beli iPhone tapi makan lu cuma pakai nasi kecap selama 6 bulan karena uangnya udah habis buat beli iPhone. iPhone di Indonesia itu bukan soal fungsi tapi tentang gengsi. Setiap lo buka YouTube muncul konten kreator yang lagi unboxing iPhone, ngasih review yang bagus buat iPhone. Lo scroll TikTok, muncul video influencer lagi pamerin iPhone terbarunya. Dan mereka bilang kalau iPhone tuh investasi buat naikin personal branding. Padahal yang kalian gak tahu, konten kreator review dan pamer iPhone itu ya karena memang itu udah jadi kerjaannya. Channel review HP itu ya kerjaannya nge-unboxing HP baru dan ngasih review ke HP-nya. Influencer pamer iPhone 17 Pro Max karena kerjaan mereka buat konten pakai HP itu. Dan mereka udah ada penghasilan dan tabungan duluan sebelum mereka beli HP-nya. Tapi lu nggak ngelihat dari sisi situnya. Lu nggak terima faktanya dan akhirnya lu kebawa emosi dan iri. Ya, akhirnya itu ngebuat lu mikir, kok kayaknya semua orang punya iPhone ya? Kok gue nggak punya ya? Padahal realitanya orang yang punya iPhone tuh cuma ada 2 tipe. Tipe yang pertama dia memang mampu buat beli. Tipe yang kedua dia maksa untuk beli. Yang mampu memang ada, tapi yang maksa lebih banyak. Handphone itu barang konsumtif, dan kalau mau beli barang konsumtif itu ada aturannya supaya lu bisa tetap hidup walaupun gaji lu pas-pasan. Aturannya simple. Harga barang konsumtif itu maksimal 20-25% dari total aset liquid. Jadi, misal harga HP 20 juta, berarti lu harus ada uang nganggur minimal 80-100 juta. Dan kalau emang lu sebutuh itu buat beli HP baru, karena HP yang lama udah ngehang, udah ngehambat, udah bootloop, ya lu beli HP baru dengan minimal tabungan itu ada 40 juta. Supaya kalau lu beli HP harga 20 juta, lu masih bisa tetap hidup. Dan kalau setelah beli HP hidup lu jadi dihantui oleh bayang-bayang cicilan, takut kalau udah deket jatuh tempo, takut HP baru lu itu rusak, berarti lu nggak butuh-butuh amat itu HP. Itu namanya bukan upgrade, tapi maksain. Oh iya, aturan ini bukan cuma buat beli HP doang ya, tapi beli barang konsumtif lainnya. Nah, ini alasan favorit para pembohong diri sendiri. Gue beli iPhone cuma karena kameranya bagus buat kerja kok. Oke, buat kerja. Tapi coba lu lihat ke diri lu. Kalau alasan beli HP baru buat kerja, kerjaan lo naik nggak? Income nambah nggak? Portofolio lu tambah bagus atau enggak? Atau masih gitu-gitu aja? Kalau enggak, berarti untuk kerja itu cuma alasan lu doang supaya punya HP boba 3. Atau malah konten masih jarang-jarang, skill masih buka tutorial di YouTube, konsisten lu anget-anget tai ayam. Masa gear mahal tapi skill lu trial anjir? But what the hell, boy? Nah, ini alasan favorit juga. Biasanya yang ngomong tuh pakai nada yang sok bijak. Gue nggak beli iPhone baru kok, gue belinya second kok, yang inter karena murah. Lagian gue cuma ngincer kameranya doang kok, biar lebih hemat. Bro, lu nggak lagi hemat, lu cuman lagi beli gengsi tapi pakai voucher diskon. Kalau lo tetap maksa tapi nggak punya dana darurat, income ngepas cuma buat hidup doang. Tiap mau tidur masih sering mikir, mau sampai kapan ya kayak gini terus? Ya, mending tunda dulu keinginan lu buat beli HP second, apalagi sampai inter. Inter bukan solusi. Belum lagi kalau HP inter tuh kita nggak tahu dapat barang yang kayak apa.
Entah baterai suntikan, entah sinyal hilang-hilangan kayak HTS-an lu, Face ID mati kayak keadilan di negeri ini, IMEI trial 3 bulan, belum lagi servisnya yang lumayan mahal. Dan yang lucu, biasanya yang paling berisik kalau HP rusak itu ya manusia-manusia yang beli Inter ini. Karena memang sejak awal mereka nggak siap buat ngeluarin duit. Kayak kata gue tadi, sebelum lu beli HP baru, lu harus punya dana darurat yang cukup. Beli HP nggak perlu yang terbaru. HP apapun, nggak cuma iPhone, itu setiap tahun mengalami penurunan harga yang kayak gue bilang. Penurunannya tuh lumayan gede. Beli iPhone second itu nggak salah, itu bener kok. Itu bijak buat ngehemat pengeluaran. Tapi sebelum lu beli second, pastiin lu udah bener-bener tahu cara cek mana HP yang bagus, mana HP yang enggak. Atau lu bawa orang yang ngerti masalah HP biar dia yang ngecek kondisi HP yang mau lu beli. Dan yang namanya second, di awal lu harus udah siap buat servis, karena yang namanya barang bekas pasti nggak semulus yang baru. iPhone itu bukan tanda sukses, bukan tanda pinter, apalagi tanda naik kelas. Kalau lu emang pengen itu naik kelas, ya lu buat hidup lu jadi tenang, yang gak dikejar-kejar cicilan dan gak kemakan sama gengsi. HP standar gak bikin lu kejang-kejang terus meninggal, anjay. Kalau lu tersinggung sama konten ini, ya wajar, karena berarti lu emang orang tolol. Ya tolol. Dan kalau setelah lu nonton video ini lu diem, berarti lu mikir kalau ada yang salah sama tindakan lu. Kalau lu suka konten gua, lu bisa subscribe channel gua. Kalau nggak suka ya lu dislike aja dan share ke teman-teman lu yang HP-nya iPhone tapi hidupnya penuh angsuran. Bye. Ya, HP-nya Inter.